Episode 7, Alam Semesta, Pewaris Pengobatan. Saat ini, bahkan tidak ada satu orang pun di sekitar lingkungan itu. Karena beberapa kasus terjadi berturut-turut, lelaki tua yang menjaga lokasi pembangunan itu sudah mundur. Untuk menemukan jawabannya, Ye Bufan masuk ke dalam komunitas. Tetapi tidak lama setelah memasuki pintu, tiba-tiba embusan angin bertiup, dan tubuh transparan tiba-tiba berlari ke arahnya. Pantas saja ketiga polisi itu pingsan karena roh jahat perineal. Ternyata hal-hal jahat telah berkembang biak di sini. Tetapi jika Anda ingin mengganggu saya, Anda masih tertinggal jauh. Zeki di tubuh Ye Bufan bersirkulasi, dan Zeki yang kacau berubah menjadi Qi yang murni. Benda jahat yang menyerbu langsung berubah menjadi ketiadaan oleh Qi yang panas dan murni, seperti kepingan salju yang jatuh di atas api. Semakin Anda memasuki komunitas, semakin kuat roh jahat itu, dan semakin banyak hal jahat akan terbang keluar. Hanya saja makhluk jahat ini sangat takut dengan energi yang murni di tubuhnya. Mereka hanya berani terbang ke sana kemari, dan tidak berani naik ke tubuhnya. Apa yang terjadi di sini? Biasanya, tempat ini sangat dekat dengan kota, jadi seharusnya tidak ada roh jahat yang begitu kuat, apalagi begitu banyak hal jahat. Ye Bufan perlahan-lahan datang ke pusat komunitas. Ini adalah tempat dengan energi yin terkuat. Makhluk jahat di sekitarnya beterbangan dan membuat berbagai lolongan, membuat orang merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka 9 meter. Dia mengabaikan hal-hal itu, menutup matanya dan perlahan merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Lalu tiba-tiba membuka matanya, dan menemukan alasan meluapnya yin qi di sini. Jadi ternyata, seseorang benar-benar membuat formasi pertemuan Suan Yin di sini. Ye Bufan menentukan bahwa sumber banjir yin qi adalah formasi jahat yang diatur oleh seseorang di sini. Formasi semacam ini sangat pintar. Penyihir jahat biasa tidak bisa mengaturnya, dan sepertinya itu dilakukan oleh seorang master. Tapi apa tujuan membentuk arai di sini? Mungkinkah pengembang di sini telah menyinggung seseorang? Tidak peduli apa alasannya, sebagai pewaris sekolah kedokteran kuno, dia secara alami tidak bisa hanya duduk diam ketika menghadapi formasi jahat semacam ini. Tetapi dia tidak memiliki persiapan apapun hari ini, dan sulit untuk menghancurkan formasi di sini hanya dengan kultivasinya sendiri. Jadi dia hanya dapat kembali pada hari lain setelah dia siap sepenuhnya. Saat dia hendak pergi dari sini, dia tiba-tiba melihat sesosok tubuh tergeletak di tanah tidak jauh dari sana. Mengapa ada orang di sini? Ye Bufan berpikir dalam hatinya bahwa orang itu telah berjalan ke arah orang itu, dan melihat banyak hal jahat yang melekat pada tubuh orang itu dari kejauhan, menyerap energi yang dengan bebas. Ternyata gadis ini, apa yang dia lakukan di sini? Ketika dia mendekat, dia menyadari bahwa orang yang jatuh ke tanah adalah He Suangshuang. Pergi dari sini, sekarang setelah kamu bertemu dengannya, kamu tidak bisa mengabaikannya, teriak Ye Bufan dengan keras, mengangkat tangannya dan menepuk tubuh He Suangshuang. Dia menggunakan Jiu Yang Palem, yang diwariskan dari sekolah kedokteran kuno ke Gangxiang, dan energi yang kuat langsung menghapus semua hal jahat di tubuh He Suangshuang. Untuk makhluk jahat yang dibesarkan oleh yin qi, sejumlah kecil yang qi adalah tonik yang hebat, dan jika terlalu banyak, itu akan menjadi pembunuh, dan itu dapat langsung mengubahnya menjadi abu. Ye Bufan melangkah maju dan memeluk He Suangshuang di lengannya, meletakkan tangannya di nadinya, lalu mengerutkan kening. Yang qi gadis ini sangat terkuras, dan situasinya jauh lebih serius daripada polisi yang yin qi-nya telah memasuki tubuhnya. Jika dia datang satu langkah kemudian, dia mungkin akan tersedot dari yang sejati di tubuhnya, dan bahkan para dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Lupakan. Ayo korbankan ciuman pertama kakakku. Situasinya telah mencapai waktu yang sangat berbahaya, dan sudah terlambat untuk mengisi kembali yang qi dengan jarum perak. Dalam keputusasaan, Ye Bufan hanya bisa menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah He Suangshuang, dan perlahan membiarkan vitalitas sejati di tubuhnya lewat.
He Shuang awalnya adalah karakter yang pantang menyerah, dan dia sangat ingin tahu tentang Tao Yuanju, jadi dia sama sekali tidak mendengarkan peringatan Ye Bufan. Setelah membuang adegan di sini pada siang hari, seseorang menyelinap ke sini lagi pada malam hari, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Tapi dia hanyalah orang biasa. Ketika dia datang ke komunitas Sanadu, dia merasa lebih dingin daripada di luar, tetapi dia tidak bisa merasakan energi yin di sini, dan dia tidak bisa melihat hal-hal jahat beterbangan. Tanpa sadar, dia masuk lebih dalam, dan semakin banyak hal jahat diserap di tubuhnya, terus-menerus menyedot energi yangnya. Ketika dia sampai di pusat komunitas, sebelum dia bisa melihat apa yang aneh tentang itu, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan jatuh ke tanah dan pingsan. Dalam keadaan linglung, dia bermimpi bahwa dia jatuh di kutub utara, dikelilingi oleh es dan salju, dan dia akan membeku. Tapi tiba-tiba sepanci sup panas muncul di depannya, dan dia meminumnya dengan putus asa, meminumnya ke perutnya satu demi satu, dan tubuhnya perlahan menghangat. Ye Bufan menjadi semakin tertekan. Awalnya, ini adalah ciuman pertamanya, dan pihak lain adalah wanita yang sangat cantik, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan sedikit bersemangat. Pada awalnya, He Shuang dalam keadaan koma, yang tidak terlalu mempengaruhinya. Tapi kemudian He Shuang tiba-tiba bergerak, memeluk lehernya dan terus berciuman, dengan putus asa memintanya, yang agak memalukan. Pada saat ini, He Shuang perlahan membuka matanya, dan tiba-tiba melihat wajah seorang pria di depannya, dan keduanya berciuman dengan sangat intim. Dia tiba-tiba berteriak kaget, dan kemudian meninju dada Ye Bufan dengan keras. Untuk menyelamatkan He Shuang, Ye Bufan menggunakan Yang Qi dalam esensi primordial kelahirannya, dan perawatan barusan telah menghabiskannya secara luar biasa. Terperangkap lengah dan dipukul, dia mundur 2 langkah satu demi satu. Itu benar-benar seekor anjing yang menggigit Lu Dongbin. Dia berteriak dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu gila?" Baru pada saat itulah He Shuang menyadari bahwa orang di depannya adalah Ye Bufan, dan berteriak dengan marah, kamu berani mengambil keuntungan dariku. Wanita tuaku akan melawanmu." Saat dia mengatakan itu, dia mengayunkan tinjunya lagi dan memukul Ye Bufan. Ye Bufan mengulurkan tangan dan meraih kedua pergelangan tangannya, dan berkata dengan marah, "Tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Jika aku tidak bergegas sekarang, kamu pasti sudah pergi menemui Raja Hades sekarang. Tidak mungkin, sudah jelas bahwa kamu, sialan bau, mengambil keuntungan dariku ketika aku pingsan." Saat He Shuang berbicara, dia mengangkat kaki kanannya dan menendang ke arah bagian terpenting dari pria Ye Bufan. Melihat tangan mati gadis itu, Ye Bufan dengan cepat menjepit kakinya dengan kedua kakinya, dan keduanya berdiri di sana dalam posisi yang aneh. "Bisakah kamu berhenti menjadi impulsif dan dengarkan aku, oke?" Ye Bufan berbicara dengan sangat cepat, "3 rekan Anda pingsan, dan saya menemukan ada masalah di sini, jadi saya tidak akan membiarkan Anda datang. Tetapi jika Anda bersikeras untuk lari ke sini, energi yang Anda telah disedot keluar oleh hal jahat di sini barusan, jika saya tidak datang tepat waktu, Anda pasti sudah mati sekarang." "Omong kosong, kamu harus sedikit baru untuk menemukan alasan. Kamu benar-benar menggunakan alasan konyol itu untuk membohongiku." He Shuang sama sekali tidak percaya apa yang dikatakan Ye Bufan. "Kamu tidak percaya padaku, kan? Nanti akan kutunjukkan." Seperti yang dikatakan Bufan, dia melepaskan tangan He Shuang, lalu menamparkan formula ajaib, memukul dahinya dengan keras. "Buka matamu," setelah berteriak keras. Untuk sementara dia menggunakan kekuatan sihirnya untuk membantu He Shuang membuka matanya. "Katakan padamu, berhentilah mempermainkanku dengan omong kosong seperti itu. Orang tanpa otak akan percaya ini." Saat He Shuang sedang berbicara, dia tiba-tiba melihat banyak hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya.
Beberapa dari hal-hal jahat yang beterbangan ini hanyalah kepala, beberapa telah dimusnahkan, dan beberapa hanya kerangka. Meskipun dia memiliki kepribadian yang galak dan keras kepala dan sangat bias terhadap anak laki-laki, ketika dia tiba-tiba menghadapi begitu banyak hal yang menakutkan, dia berteriak ketakutan dan melompat ke pelukan Ye Bufan sekaligus. Ketakutan yang ekstrim, dua kaki panjang He Suangshuang melilit erat pinggang Ye Bufan, melingkarkan lengannya di lehernya, dan membenamkan kepalanya ke dalam pelukannya. Kedua matanya tertutup rapat-rapat, dan aku tidak lagi berani melihat sekeliling. Sekarang Ye Bufan sedikit malu, wanita cantik seperti itu tergantung di tubuhnya seperti koala, dan postur tubuhnya sangat ambigu. Jika dia tidak memiliki pikiran di dalam hatinya, dia tidak akan menjadi laki-laki. Oke, kamu turun dulu, aku tidak bisa bergerak jika kamu seperti ini. Jangan turun, terlalu menakutkan. Ye Bufan tidak punya pilihan selain melakukan mantra lain untuk menutup mata surgawinya, dan kemudian berkata, "Oke, buka matamu sekarang, kamu tidak bisa lagi melihat." He Suangshuang perlahan membuka matanya, semuanya berubah menjadi kegelapan, dan dia tidak bisa lagi melihat hal-hal mengerikan itu, yang membuatnya merasa lebih baik, tetapi itu masih tergantung di tubuh Ye Bufan. Apakah monster itu masih ada? Seharusnya masih ada. Ye Bufan berkata tanpa daya, "Kalau begitu aku tidak akan turun, terlalu menakutkan di sini, cepat bawa aku pergi." Saat ini, He Suangshuang tidak lagi memiliki penampilan Tyrannosaurus betina sebelumnya, seperti gadis kecil yang ketakutan, memeluk erat leher Ye Bufan. "Bagaimana aku bisa pergi denganmu seperti ini? Aku tidak peduli. Siapa yang menyuruhmu menakutiku?" Melihat bahwa He Suangshuang menolak untuk melepaskan tidak peduli apa yang dia katakan, Ye Bufan tidak punya pilihan selain menopang pantatnya, posturnya tidak canggung seperti sebelumnya, dan kakinya akhirnya bisa bergerak maju. Tetapi pada akhirnya, dia menemukan bahwa rasa malu baru datang lagi, karena posisi naik, wajah tinggi dan montok He Suangshuang semakin dekat dan dekat ke wajahnya. Tidak hanya keharuman tubuh yang menawan terus memenuhi lubang hidung, pemandangan yang menawan juga dekat. Sekarang bukan waktunya untuk makan tahu, dia hanya bisa memalingkan muka dengan paksa, lalu dia memeluk He Suangshuang seperti anak kecil dan bersiap untuk pergi dari sini. Tetapi pada saat ini, ekspresinya menegang dan dia berhenti. Tidak jauh dari sana, kerangka besar berwarna darah tiba-tiba muncul. Benda ini tergantung di udara, dan banyak hal jahat beterbangan di sekitarnya, seolah-olah itu adalah raja di sini. Dibandingkan dengan hal-hal jahat lainnya, orang ini sangat kuat sehingga benar-benar memberi Ye Bufan perasaan tertindas. He Suangshuang bertanya dengan heran, "Mengapa kamu tidak pergi cepat? Berhenti bicara, sesuatu yang kuat akan datang." Ki sejati di tubuh Ye Bufan beredar dengan gila-gilaan, mendesak ki yang di tubuhnya untuk melindungi He Suangshuang bersama. Kerangka berwarna darah itu tergantung di udara, sepertinya seukuran forklift, dikelilingi oleh udara hitam yang tak terhitung jumlahnya. Kedua mata gelap itu sepertinya mampu menyerap semua cahaya, dan mulut hitamnya seperti gua, terus-menerus mengeluarkan raungan tajam. Pada saat ini, dengan raungan tajam, tengkorak merah memberi perintah untuk menyerang, dan kabut darah di sekitarnya tiba-tiba menyerbu ke arah Ye Bufan seperti orang gila. Meskipun hal-hal ini tidak dapat menembus ki pelindungnya, jumlahnya terlalu banyak, dan satu atau dua tidak akan menimbulkan banyak ancaman, tetapi begitu banyak hal jahat yang menyerang bersama akan menghabiskan banyak energi padanya. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Kita harus segera mengungsi. Ye Bufan dengan cepat mundur ke pintu masuk komunitas sambil bertahan dari serangan makhluk jahat. Dan kerangka berdarah itu seperti seorang komandan yang tenang, dia tidak melancarkan serangan sendiri, tetapi terus memerintah hal-hal jahat di sekitarnya, menghabiskan kekuatan Ye Bufan. Orang ini benar-benar menakutkan, sepertinya memiliki kebijaksanaan tertentu.
Ye Bufan diam-diam berpikir di dalam hatinya bahwa formasi pengumpulan Xuan Yin di sini harus dihancurkan. Jika tidak, ketika hal-hal jahat ini tumbuh ke tingkat tertentu, itu akan membawa bencana ke seluruh kota Jiangnan. He Xuangshuang berbaring di pelukan Ye Bufan, dibandingkan dengan kegelapan yang menakutkan di sekelilingnya. Ini adalah pelabuhan teraman. Melihat ekspresinya yang sangat serius, dia tahu bahwa dia pasti menghadapi bahaya yang tidak bisa dijelaskan. Melihat keduanya mendekati tepi komunitas, kerangka berwarna darah itu jelas tidak mau membiarkan mangsanya kabur, dan akhirnya melancarkan serangan dengan sendirinya. Setelah raungan yang tajam, tubuhnya tiba-tiba tumbuh sedikit lebih panjang, dan mulut hitamnya tampak menyedot tanpa akhir, dan tiba-tiba menyerbu ke arah Ye Bufan dan mereka berdua. Pergilah, 9 Sun Palem milik Ye Bufan menamparkan dengan keras, dan telapak bersiul mengenai tengkorak yang berdarah. Terdengar ledakan keras, dan udara di sekitarnya bergetar hebat. Kerangka berwarna darah ini jelas jauh lebih kuat dari hal-hal jahat lainnya. Meskipun ditolak oleh telapak tangan Ye Bufan, tampaknya tidak terlalu menderita, ia berputar dan bergegas lagi. Di bawah kepemimpinannya, makhluk jahat di sekitarnya menjadi lebih ganas dari sebelumnya, menyerang seperti gunung dan tsunami. Ye Bufan memukul mundur Scarlet Skeleton beberapa kali berturut-turut, tapi itu hanya tolakan, dan tidak bisa melemahkan kekuatan lawan. Selain itu, energi Yin di sini terlalu kuat, seolah-olah mengisi kembali energi untuk kerangka berdarah sepanjang waktu, tetapi energi itu semakin banyak menghabiskan dirinya sendiri. Sekarang He Xuangshuang jauh lebih tenang dari sebelumnya, dan bertanya, apakah Anda dalam masalah serius? Itu bukan masalah besar, aku akan segera membereskannya. Setelah Ye Bufan selesai berbicara, dia menjentikkan ujung jarinya, dan awan api hijau samar terbang keluar. Ini adalah pil api yang hanya bisa digunakan setelah mencapai tahap pembangunan pondasi. Meskipun fungsi utama dari pil api adalah alkimia, itu juga merupakan senjata ajaib untuk menahan semua hal jahat. Hanya saja memadatkan api pil menghabiskan banyak energi nyata, dan dia tidak akan menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan fiksi silaturahmi. Mulut besar tengkorak merah terus-menerus memancarkan hisap, dan setelah api pil muncul, itu langsung tersedot ke dalam mulut. Tengkorak berdarah itu tiba-tiba mengeluarkan desisan yang menyakitkan, dan udara hitam yang mengelilinginya langsung melemah, dan bahkan ukurannya menyusut hingga setengahnya. Jelas sekali, sinar api pil ini telah menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya. Tampaknya merasakan kekuatan orang di depannya, ia tidak berani melanjutkan keterikatan, menoleh dan menghilang ke dalam kegelapan. Ye Bufan menghela nafas lega. Untungnya dia sudah memasuki tahap pembangunan pondasi. Akan sangat merepotkan bertemu orang ini di tahap energi rantai. Tentu saja, ini karena dia tidak melakukan persiapan yang cukup sebelumnya. Jika dia menyiapkan lebih banyak jimat dan alat sihir, masih mungkin untuk menghadapi kejahatan tingkat ini. Tanpa keterikatan tengkorak merah, dia dengan cepat meninggalkan komunitas Sanadu bersama He Xuangshuang. 10 menit kemudian, keduanya kembali di bawah lampu jalan yang terang di kota. Ye Bufan menepuk punggung elastis He Xuangshuang dan berkata, "Nona, saatnya turun." He Xuangshuang masih bertanya dengan gugup, apakah tidak ada yang seperti itu di sini? Tidak, untuk saat ini, mereka tidak bisa meninggalkan komunitas Sanadu terlalu jauh. Setelah memastikan bahwa dia tidak akan pernah menghadapi hal semacam itu lagi, He Xuangshuang melompat keluar dari pelukannya. Setelah tinggal begitu lama, dia benar-benar merasakan sedikit nostalgia untuk pelukan erat ini. Memikirkan bagaimana aku bergantung pada seseorang seperti koala barusan, mau tidak mau aku merasa panas di wajahku. Untuk menghilangkan rasa malunya, dia buru-buru bertanya, "Bagaimana kamu membuat api itu tadi?" Ye Bufan berkata, "Itu semacam teknik sihir, kamu bahkan tidak memahaminya." He Xuangshuang bertanya lagi, "Apakah kamu tahu cara mengeja? Apakah kamu seorang dokter atau penyihir?" "Tentu saja itu seorang dokter," Ye Bufan berkata.
Namun, saya adalah pewaris pengobatan Tiongkok kuno. Pengobatan Tiongkok kuno berbicara tentang integrasi keterampilan medis, seni bela diri, dan Taoisme. Dengan kata lain, seorang praktisi pengobatan Tiongkok kuno yang baik juga harus menjadi ahli seni sihir yang hebat, dan pada saat yang sama seorang pejuang. He Shuang menepuk dada yang menjulang tinggi dan berkata, "Saya tidak pernah berpikir bahwa hal-hal seperti itu benar-benar ada di dunia. Saya pikir itu semua bohong." Memikirkan pemandangan mengerikan yang dia lihat tadi, dia tidak bisa menahan rasa takut yang berkepanjangan. Itu benar-benar mengerikan. Tampaknya melihat pikirannya, Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Saya pikir Nona He tidak takut pada apapun, tetapi dia takut pada hal semacam ini." He Shuang memelototinya dan berkata, "Apa yang memalukan? Dia perempuan, wajar saja takut pada hal-hal seperti itu." "Apakah kamu perempuan?" Ye Bufan bertanya pura-pura terkejut, lalu meliriknya dengan main-main, dan berkata, "Sepertinya itu benar." Ini membuat He Shuang tidak bisa tidak mengingat adegan ambigu barusan. Pipinya menjadi panas untuk beberapa saat, dia menatapnya tajam, dan kemudian bertanya, "Katakan padaku, apa yang terjadi di komunitas Sanadu ini?" Berbicara tentang bisnis, ekspresi Ye Bufan menjadi serius, dan dia berkata, "Komunitas ini aneh, dan formasi yang sangat kuat telah dibentuk untuk mengumpulkan Yin Qi di sini, dan justru karena banyaknya Yin Qi maka hal-hal jahat dapat terjadi, dibiarkan." He Shuang bertanya, "Apakah kasus sebelumnya dan koma rekan saya yang dirawat di rumah sakit semuanya terkait dengan ini?" Tentu saja ada hubungannya dengan itu. Para pekerja gila itu melakukan hal-hal gila karena Yin Qi memasuki tubuh mereka dan berhalusinasi. Sama halnya dengan kolega Anda, kecuali bahwa mereka tinggal di komunitas untuk waktu yang singkat dan mengalami koma singkat, tetapi mereka tidak kehilangan kewarasan. Ye Bufan berkata, "Semakin lama formasi berjalan, semakin berat Yin di komunitas. Jika 10 hari yang lalu, Anda akan sakit parah paling banyak ketika Anda datang ke sini, dan Anda tidak akan tiba-tiba koma. Jika formasi terus berjalan, Yin di sini akan menjadi semakin kuat, dan kejahatan akan menjadi semakin kuat. Ini akan menjadi bencana besar bagi seluruh kota Jiangnan di masa depan." He Shuang bertanya dengan gugup, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Dia adalah putri surga yang bangga, dan ditambah dengan kekuatan keluarga He. Ini adalah pertama kalinya dalam bertahun-tahun dia merasa tidak berdaya. "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu gugup. Aku datang ke sini dengan tergesa-gesa kali ini, tanpa persiapan apapun. Ketika aku kembali untuk menyiapkan beberapa jimat dan alat sihir, formasi di sini pasti akan dibongkar dalam 3 hari. Oh, itu bagus." Pada saat ini, He Shuang memiliki kepercayaan yang tidak masuk akal pada Ye Bufan. Dia berkata dengan lega, "Lalu apa yang bisa saya lakukan?" "Segel tempat ini dan jangan biarkan orang lain masuk dalam 3 hari. Jika tidak, kecelakaan akan terjadi." Setelah melihat hal-hal itu, He Shuang sangat percaya pada apa yang dia katakan, mengangguk dan berkata, "Begitu, saya akan menyegel tempat ini besok pagi. Apakah ada yang lain?" "Tidak lagi, hanya itu yang harus kamu lakukan untuk saat ini. Serahkan sisanya padaku." "Oh," He Shuang menjawab, lalu bertanya, "Ya, aku masih ingin bertanya, jika kamu tidak datang malam ini, apa yang akan terjadi padaku?" "Apakah kamu perlu bertanya? Kamu pasti akan mati." Ye Bufan berkata, "Pernahkah kamu melihat gambar mumi? Kamu akan terlihat seperti itu ketika waktunya tiba. Kamu tidak hanya akan mati jika dihisap sampai kering, tetapi kamu juga akan mati, juga menjadi sangat jelek." Dia bermaksud menakut-nakuti gadis itu, tapi itu tidak terlalu serius. Meskipun dia akan mati jika dia tidak datang untuk memberi selamat kepada Shuang, mayatnya tidak akan berbeda dari orang normal. Benar saja, setiap wanita menyukai kecantikan, dan ketika dia mengatakan itu, wajah He Shuang menjadi pucat karena ketakutan, dan dia merasa ketakutan untuk beberapa saat.
Kalau begitu, lalu, terima kasih, He Shuang berkata dengan suara rendah. Dia memiliki temperamen yang sangat keras kepala. Ye Bufan telah menyembuhkan He Changqing sebelumnya dan membantunya membersihkan kepala besi. Meskipun dia berterima kasih pada saat itu, dia tetap tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya secara langsung. Kali ini berbeda, Ye Bufan mengambil risiko besar untuk menyelamatkan nyawanya, yang benar-benar mengubah kesannya terhadap pemuda ini. Ye Bufan berkata dengan bercanda, "Kamu benar-benar harus berterima kasih padaku dengan baik. Apakah kamu tahu berapa banyak yang aku bayarkan untuk menyelamatkanmu?" Memikirkan kengerian dari hal-hal jahat itu, He Shuang bertanya dengan cemas, "Apakah harganya sangat tinggi?" "Tentu saja besar. Kamu pikir ciuman pertama yang kuhargai selama 20 tahun telah hilang? Harga ini tidak dapat diperbaiki." He Shuang tidak menyangka Ye Bufan berbicara begitu serius. Jadi dia mempermainkan dirinya sendiri. "Kamu sialan, kamu jelas memanfaatkanku." Ye Bufan berkata, "Pikirkan saya bersedia. Anda tidak tahu betapa mendesaknya situasi saat itu. Jika saya tidak mengorbankan banyak esensi kehidupan, Anda akan menjadi bibimu sekarang." He Shuang tersipu dan berkata, "Baiklah, untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku akan memberimu kesempatan untuk mengejarku." Setelah apa yang terjadi malam ini, perasaannya terhadap Ye Bufan telah berubah dari rasa jijik menjadi kasih sayang yang tak dapat dijelaskan, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa diduga, Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan saja, aku tidak menginginkan kesempatan ini." Ekspresi He Shuang berubah, dan dia berkata dengan marah, "Kenapa, gadis ini tidak cukup baik untukmu?" Ye Bufan berkata, "Janji tubuh seseorang adalah untuk membalas kebaikan. Untuk wanita yang kejam sepertimu, janji tubuh sepenuhnya merupakan pembayaran kebaikan. Kamu, wanita tuaku bertengkar denganmu." He Shuang mengangkat tinjunya saat dia berbicara. Dan Ye Bufan melihat ada sesuatu yang salah, menunjuk ke belakang dan berteriak, "Benda itu datang lagi." He Shuang menjerit, mengabaikan masalah Ye Bufan, berubah menjadi koala lagi, dan bergantung padanya dengan ganas. Ye Bufan diam-diam tertawa di dalam hatinya, dan akhirnya menangkap kelemahan Tyrannosaurus betina ini, yang ternyata takut pada hal-hal kotor. Tapi saat ini, tiba-tiba ada perasaan lembut di bibir, dan ada sedikit rasa manis. Ternyata He Shuang tidak buru-buru menyesuaikan postur tubuhnya, dan keduanya berciuman bersama seperti ini. Tak satu pun dari mereka mengira akan seperti ini, dan mereka membeku di sana untuk beberapa saat, seperti dua patung. Setelah beberapa saat, keduanya perlahan terbangun dari keterkejutannya, namun mereka tidak berpisah, melainkan berciuman bersama seperti simpatisan. Saat berada di komunitas Sanadu sebelumnya, Ye Bufan tidak berani memikirkannya karena hal-hal jahat itu. Tapi itu berbeda sekarang, di tengah malam, dan memegang kecantikan besar yang begitu indah. Jika dia tidak mengungkapkan apapun, dia bukan laki-laki. Sebenarnya, ini adalah ciuman pertama dari dua orang. Setelah sekian lama, mereka berpisah perlahan, dan He Shuang melompat darinya, tersipu dan berkata, "Kamu sialan, kamu memanfaatkanku lagi." Ye Bufan berkata, "Kakak, bisakah kamu mengetahuinya? Kamu datang ke sini untuk memanfaatkanku. Aku tidak peduli padamu." He Shuang mengangkat tangannya untuk memanggil taksi, masuk ke dalam mobil dan pergi. Ye Bufan menjilat bibirnya, rasanya enak. Keesokan paginya, setelah Ye Bufan pergi ke restoran untuk sarapan bersama ibunya, dia pergi membeli barang-barang seperti kertas label kuning cinnabar dan bersiap membuat beberapa jimat. Tidak mudah untuk membeli barang-barang ini di kota saat ini. Dia berjalan melewati beberapa toko satu demi satu, dan akhirnya mengumpulkan semua barang di toko lukisan dan kaligrafi. Setelah keluar, dia melihat kerumunan orang di seberang, dan tanpa sadar datang ke Taman Jubao, pasar barang antik terbesar di kota Jiangnan.
Untuk menghadapi hal-hal jahat di komunitas Sanadu, kekuatan jimat yang dibuat sendiri masih kurang. Alangkah baiknya jika saya bisa menemukan senjata ajaib yang berguna. Tapi sekarang adalah masyarakat teknologi, biksu semakin sedikit, dan senjata ajaib adalah barang langka dan langka. Sekarang setelah dia datang ke Taman Jubao, dia memutuskan untuk masuk dan mencoba peruntungannya. Akan lebih baik jika dia dapat menemukan 1 atau 2 artefak magis. Memikirkan hal ini, dia berjalan menuju jalan antik. Sebagai apa yang disebut barang antik emas dan makmur di masa-masa sulit, pasar barang antik di China telah sangat panas tahun ini. Banyak orang suka berkunjung ke sini tanpa melihat apakah mereka dapat mengambil kebocoran. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, stasiun TV telah meluncurkan satu demi satu program penilaian harta karun, dan banyak orang tidak sabar untuk mengeluarkan semua urinal kakek untuk dinilai, untuk melihat apakah ada harta karun yang tersembunyi di rumah mereka. Dalam hal ini, hampir tidak mungkin untuk berpikir tentang mengambil kebocoran. Memasuki jalan antik, Ye Bufan berjalan melewati toko demi toko. Metode penilaian barang antiknya sangat sederhana. Selama dia melirik dengan indera spiritualnya, dia bisa melihat dengan jelas. Barang antik yang telah diwariskan semuanya memiliki tingkat aura yang berbeda, dan semakin kuat auranya, semakin lama usianya. Meskipun ada banyak pemalsuan di industri barang antik, tubuh roh ini sama sekali tidak mungkin dipalsukan oleh siapapun. Dapat dikatakan bahwa metode identifikasinya lebih akurat daripada deteksi karbon 14. Hanya saja air di jalan antik itu terlalu dalam. Dia berjalan setengah jalan berturut-turut, dan sebagian besar barang yang dia lihat adalah palsu. Meskipun dia juga melihat beberapa yang asli, harganya sangat mahal, jauh melebihi miliknya, nilai sendiri. Dia berjalan ke toko lain dan berjalan di dalam. Saat dia akan pergi, seorang pria parubaya bergegas masuk dari luar dengan gulungan lukisan di tangannya. Pria ini berkacamata dan terlihat seperti intelektual budaya, namun wajahnya penuh amarah saat ini. Awalnya, Ye Bufan tidak peduli dengan hal-hal ini, dan dia tidak ingin menonton kesenangan itu. Tetapi ketika dia melihat gulungan di tangan pria parubaya itu, dia menghentikan langkahnya. Lukisan itu memancarkan aura, dan sangat kaya, sekilas tidak biasa. "Bos, ini terlalu menggertak. Mengapa kamu melepas tas yang saya beli?" Pria parubaya itu menamparkan gulungan di tangannya di konter, dan berteriak dengan marah pada pemilik toko. Bosnya adalah seorang pemuda berusia 30-an, berpenampilan kurus, seperti monyet kering, tetapi dia suka mengenakan setelan tang gemuk, yang terlihat agak tidak mencolok. Kedua matanya tidak besar, dan bola matanya terus berputar, sekilas terlihat seperti pencatut. Ketika dia melihat pria parubaya itu, ekspresinya sedikit berubah, dan dia berkata, "Saudaraku, apa yang kamu bicarakan?" "Apa yang kamu bicarakan? Aku baru saja membeli karakter Jixia Olan seharga 5.000 yuan darimu. Mengapa mereka berubah ketika aku kembali? Kamu pasti telah mengubah naskahnya untukku." Pria parubaya itu berkata dengan marah. Pemilik toko mencibir, "Kamu bisa makan makanan tanpa pandang bulu, tapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Ada begitu banyak toko di Jubao Yuan, entah dari mana kamu membelinya." Pria parubaya itu berkata dengan marah, "Apakah kamu ingin menyangkalnya? Saya ingat dengan jelas bahwa saya membelinya dari rumah Anda, atau dari Anda." Pemilik toko berkata dengan dingin, "Jadi bagaimana jika Anda membelinya dari toko saya? Kami memiliki aturan ini di Antique Street. Beli dan tinggalkan, tidak ada pengembalian uang atau penukaran. Jika Anda berpaling, siapa yang bisa disalahkan?" Pria parubaya itu berkata, "Jika saya melewatkannya, saya hanya bisa menyalahkan diri saya sendiri. Tetapi ini jelas karena Anda menjatuhkan tasnya. Saya jelas menyukai tulisan tangan Jixia Olan, tetapi setelah kembali ke rumah, itu berubah menjadi tulisan Yan Zhenxing. Apa yang kamu lakukan? Pikirkan ini. Apa yang terjadi?" Pemilik toko berkata dengan acuh tak acuh,
saya tidak dapat menghitung jumlah pelanggan yang saya terima hari ini, yang dapat mengingat lukisan apa yang Anda beli. Selain itu, Yan Zhenxing adalah seorang ahli kaligrafi hebat di dinasti Tang. Usianya jauh lebih tua dari Ji Xiaolan, dan kaligrafinya lebih berharga daripada Ji Xiaolan. Bukankah itu yang Anda manfaatkan? Apa yang sedang Anda cari? Pria parubaya itu gemetar karena marah, dan berkata dengan marah, "Tapi lukisanmu jelas palsu. Saya menghabiskan 5.000 yuan, dan itu bahkan tidak bernilai 500 yuan." Pemilik toko berkata, "Semuanya setuju. Anda hanya perlu 2 mata untuk membeli yang asli dan palsu. Jadi siapa yang bisa menyalahkan Anda jika Anda tidak melihatnya dengan baik?" Pria parubaya itu berkata dengan marah, Kamu bermain sialan, kamu harus mengembalikan lukisan ini kepadaku hari ini, atau aku tidak akan pernah berakhir denganmu." Ye Bufan sudah mengerti, masalahnya sangat jelas. Pemilik toko pertama-tama menggunakan kaligrafi asli untuk mengelabui pria parubaya itu, lalu memainkan tipuan untuk menjual kaligrafi dan lukisan palsu seharga 5.000 yuan. Pemilik toko berkata dengan tidak sabar, "Kamu benar-benar menyebalkan. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberi kamu pengembalian uang paling banyak 500 yuan, dan kamu dapat menerimanya jika kamu setuju. Jika kamu tidak setuju, kamu dapat menuntut." Setelah berbicara, dia mengeluarkan 5 lembar uang dan menamparnya di meja. "Tidak, saya jelas menghabiskan 5.000 yuan. Jika Anda tidak mengembalikannya kepada saya akan memanggil polisi." "Panggil polisi? Siapa yang akan kamu takuti dengan polisi?" Pemilik toko mencibir. "Apa yang kamu katakan ketika polisi datang? Mungkinkah kamu membeli sepasang karya asli Ji Xiaolan seharga 5.000 yuan? Apakah kamu pikir polisi bisa mempercayainya?" "Saya juga ingin membeli kata-kata Ji Xiaolan seharga 5.000 yuan. Menurut Anda siapa Anda? Bisakah Anda mengambil kebocoran besar hanya dengan berjalan di sekitar jalan antik? Jika ini benar-benar karya asli Ji Xiaolan, Anda tidak akan dapat mengambil 500.000 yuan, jadi apa yang Anda pikirkan?" Wajah pria parubaya itu memerah, dan setelah memikirkannya, dia menjadi putus asa lagi. Memang demikian, dan bahkan jika dia menelepon polisi, dia tidak dapat mengatakan dengan jelas tentang hal semacam ini. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengakui bahwa dia tidak beruntung, dan dia terlalu rakus akan uang. Bagaimana dia bisa membeli karya asli Ji Xiaolan seharga 5.000 yuan? "Ini keberuntunganku." Setelah selesai berbicara, dia akan mengambil 5 lembar uang besar di konter. Lagi pula, kehilangannya sedikit lebih sedikit, dan itu lebih baik daripada memegang kaligrafi palsu dan melukis dan melihatnya. Saat ini, Ye Bufan berkata, "Saudaraku, bisakah Anda meminjamkan saya lukisan Anda ini? Saya selalu menginginkan salinan kaligrafi Yan Zhenxing. Jika Anda bisa, tolong jual kepada saya. Lihatlah jika kamu mau, tapi izinkan aku memberitahumu dulu, ini palsu." Pria parubaya itu berkata dan menyerahkan gulungan di tangannya. Ye Bufan mengambil gulungan itu dan perlahan membukanya, dan ada 2 baris huruf besar tertulis di atasnya. Ketidakpedulian mengarah pada ambisi yang cerah, ketenangan mengarah pada jarak jauh, dan ada cap nama Yan Zhenxing yang dicap pada tanda tangannya. Namun, lukisan kaligrafi ini secara keseluruhan relatif kasar, bahkan mereka yang tidak terlalu terampil pun dapat melihat bahwa itu palsu. Melihat Ye Bufan ingin membeli kaligrafi, pemilik toko berkata, "Adik laki-laki, saya suka kaligrafi dan lukisan Yan Zhenxing. Saya punya banyak di toko, memilih salah satu jauh lebih baik daripada yang ini." "Tidak, aku menginginkan ini." Seperti yang dikatakan Ye Bufan, dia mengeluarkan 5.000 yuan dan memberikannya kepada pria parubaya itu. "Saudaraku, aku ingin kaligrafi ini, dan aku akan memberimu 5.000 yuan. Baru saja dia telah melihat misteri gambar ini, yang lebih dari 100 dan 5.000 yuan awalnya. Dia ingin memberi lebih banyak uang kepada orang parubaya, tetapi dia takut merugikan diri sendiri, jadi dia hanya memikirkannya. Lagi pula, ada aturan untuk barang antik,
jika dia tidak memilikinya sendiri, dia hanya bisa mendapatkan 500 yuan, dan kerugiannya akan semakin besar. Melihat 5.000 yuan di depannya, pria parubaya itu menyatakan ketidakpercayaannya. "Adik, apakah Anda yakin ingin membeli kaligrafi ini?" Ye Bufan tersenyum sedikit. "Saya mengambil semua uangnya. Apakah itu masih palsu?" "Oke, aku akan menyimpan uangnya, dan sekarang lukisan ini milikmu." Pria parubaya itu dengan senang hati menerima 5.000 yuan. Dia pikir dia telah kehilangannya kali ini, tetapi dia tidak berharap untuk mendapatkannya kembali. Setelah mendapatkan uang, dia dengan senang hati meninggalkan toko barang antik, dan Ye Bufan menggulung-gulungan itu dan menyimpannya. Pemilik toko melihat bahwa meskipun Ye Bufan mengenakan pakaian biasa, tetapi tangannya sangat murah hati. Dia segera mendekatinya dan berkata, "Adik, apakah kamu masih menginginkan nama Yan Zhenxing? Aku masih punya banyak di sini." Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, yang ini sudah cukup." Pemilik toko berkata dengan enggan, "Adik, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Lukisan ini awalnya palsu." Ye Bufan tidak ingin berbicara omong kosong dengannya. Jadi dia berkata dengan santai, "Mengapa? Saya pikir ini adalah karya asli Yan Zhenxing." Pemilik toko berkata, "Adik laki-laki, saya tidak akan berbohong kepada Anda. Ini terakhir kali saya berpartisipasi dalam pertunjukan penilaian harta karun, dan seorang wanita tua mengambilnya. Para ahli telah menilai bahwa benda ini tidak hanya palsu, tetapi juga sangat kasar dalam pengerjaannya, sehingga tidak berharga sama sekali. Wanita tua itu awalnya ingin membawanya pulang untuk menempelkan dinding, tetapi saya membelinya seharga 50 yuan. Dia mengatakan yang sebenarnya tentang dirinya, dan dia ingin menunggu Ye Bufan menyesalinya, lalu membeli lukisan darinya." Tanpa diduga, Ye Bufan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Terkadang hasil penilaian para ahli mungkin tidak akurat." "Adik kecil, kamu sangat keras kepala." Pemilik toko mengatakan bahwa dia mengeluarkan lusinan kaligrafi dan lukisan dari bawah meja dan meletakkannya di atas meja. "Lihat, semua kaligrafi dan lukisan di sini asli. Anda dapat memilih yang mana saja, dan saya pasti akan menjualnya kepada Anda dengan harga termurah." Ye Bufan berkata, "Tidak perlu, aku sudah memilikinya." "Adik, jangan buru-buru pergi." Pemilik toko menghentikan Ye Bufan, mengeluarkan sebuah gulungan dan menyebarkannya. "Lihat, lukisan ini adalah karya asli Ji Xiaolan. Ambil kembali dan sembunyikan selama beberapa tahun. Nilainya akan berlipat ganda." Ye Bufan melirik tulisan itu, penuh dengan sentuhan aura, dan dia bisa yakin bahwa ini memang tulisan tangan asli Ji Xiaolan. Diperkirakan lukisan ini harus menjadi hayalan pria parubaya di awal, yang mengingatkannya pada lelucon tentang menjual kucing dengan mangkuk. Tampaknya pemilik toko mengulangi trik lamanya dan ingin memikat dirinya sendiri ke dalam umpan. Apa yang dia cari adalah senjata ajaib, dan kaligrafi serta lukisan hanya menghasilkan uang di sepanjang jalan. Jadi dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pemilik toko. Jadi dia menoleh dan keluar dari toko. Pemilik toko bekerja keras untuk waktu yang lama, tetapi Ye Bufan bahkan tidak melihatnya, yang membuatnya marah, dan wajahnya langsung tenggelam. Aku berkata, "Apakah kamu sakit?" Membeli yang palsu seharga 5.000 yuan, dan memperlakukannya sebagai harta karun, saya benar-benar tidak tahu apakah kepala Anda ditendang oleh keledai atau Anda buta. Sulit untuk mendengar ini, dan itu bahkan memiliki arti serangan pribadi. Ye Bufan tidak ingin berdebat dengannya pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar ini, wajahnya menjadi gelap, dan dia berbalik dan berkata, "Kamu jelas memiliki bayi di tanganmu, tetapi kamu memberikannya kepada orang lain sebagai sampah. Apakah saya buta atau Anda buta? Kamu tidak akan mengatakan benda ini adalah harta karun, bukan?" Pemilik toko tampak menghina. "Wah, biar ku beritahu, orang yang ingin mengambil kebocoran dari tikus putihku belum lahir." Ternyata pria ini bermarga baik, dengan mulut lancip dan pipi monyet serta sangat licik.
semua orang yang mengenalnya di Antique Street memanggilnya tikus putih. Ye Bufan mengangkat gulungan di tangannya dan berkata, "Benar, ini adalah harta karun yang besar, sayang sekali kamu tidak melihatnya." Tikus putih memutar matanya dan berkata dengan licik, "Karena kamu begitu percaya diri, bagaimana kalau kita bertaruh?" Dia telah berkecimpung di industri barang antik selama lebih dari 10 tahun, dan menurutnya tidak mungkin melewatkannya. Apalagi lukisan ini sudah dinilai oleh para ahli, jadi bagaimana bisa menjadi harta karun? Untuk pencatut seperti ini, Ye Bufan tidak keberatan memberinya pelajaran, dan berkata, "Oke, bagaimana Anda berjudi?" Tikus putih terlihat senang, karena anak ini tidak tertipu apapun yang terjadi, tidak buruk memenangkan banyak uang melalui taruhan. Dia berkata, "Jika Anda dapat membuktikan bahwa lukisan ini adalah harta karun, saya akan kehilangan Anda 200.000 yuan dalam taruhan, jika tidak, Anda akan memberi saya 200.000 yuan." Dari sudut pandangnya, anak di depannya ini hanyalah domba gemuk yang konyol dan lucu, dan dia harus menggigitnya dengan keras. Iya, tapi tidak ada bukti untuk kata-kata kosong. Selalu buat bukti tertulis, agar tidak menyangkalmu nanti. Tidak perlu, dengan orang sepertiku, yang tidak ada yang bisa menyangkalnya di Jubao Yuan. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang pria parubaya berusia 50-an muncul di depan toko barang antik. Pria ini mengenakan jubah panjang, dengan sikap halus, dia bukan orang biasa pada pandangan pertama. "Tuan Yang, kenapa kamu di sini?" Saat tikus putih melihat pria parubaya itu, ia langsung menyapanya dengan wajah tersanjung. "Tuan yang ada di sini, Tuan yang ada di sini, cepat dan beri jalan." Ada banyak orang berkeliaran di Antique Street. Tepat setelah Ye Bufan berbicara dengan tikus putih sebentar, selusin orang sudah berkumpul di pintu untuk menyaksikan kegembiraan. Melihat pria parubaya mendekat, orang-orang ini bergerak ke kedua sisi untuk membuka jalan. "Siapa ini? Apakah kamu tidak tahu ini? Ini adalah Tuan Yang Ziqian, penilai ahli Taman Jubao, dan juga Presiden Asosiasi Barang Antik Jiangnan. Tuan Yang adalah orang yang sangat menjanjikan di Jubao Yuan. Dengan dia sebagai notaris, tidak ada yang berani menyangkalnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa meninggalkan Jubao Yuan." Yang Ziqian mengangguk ke tikus putih setelah memasuki pintu. Melihat gulungan di tangan Ye Bufan, "Adik laki-laki, bisakah kamu melihatku?" "Bisa." Ye Bufan menyerahkan gulungan di tangannya. Yang Ziqian membuka gulungan itu dan melihatnya, lalu sedikit mengernyit, "Adik laki-laki, dengarkan saranku, itu layak dipertaruhkan." Mendengar apa yang dia katakan, wajah tikus putih itu langsung runtuh, dan dia ingin mendapat untung dari domba besar yang gemuk ini, sehingga keranjang bambu yang Ziqian akan kosong setelah diaduk seperti itu. Tapi statusnya ada di sana, jadi dia tidak berani mengeluh. Tetapi pada saat ini, Ye Bufan berkata, "Tuan Yang, gambar ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Nyatanya, ada alam semesta di dalamnya. Anda hanya perlu melakukan notaris." Yang Ziqian sedikit terkejut. Dia secara alami mengetahui karakter tikus putih, dan dia tidak ingin pemuda itu menderita. Tetapi setelah mendengar kata-kata Ye Bufan, dia berkata dengan penuh minat, "Ya, saya ingin melihat-lihat, apakah ada barang antik yang tidak bisa lihat. Saya telah melakukan notaris ini, kalian mulai berjudi. Jika seseorang kalah dan menolak untuk menerima akun, saya, yang akan menanggung semuanya." Melihat Ye Bufan bersikeras untuk berjudi, tikus putih sangat gembira. Jika dia mengatakan dia salah, itu masih mungkin. Tetapi ahli penilaian harta karun dari stasiun TV mengatakan itu palsu, dan sekarang Yang Ziqian, Tuan Yang, tidak melihat misteri apapun, jelas bahwa anak ini menderita penyakit mental. Dia berkata dengan bangga, "Oke, sekarang Tuan Yang adalah notarisnya. Tidak ada yang perlu khawatir untuk menyangkalnya, tetapi Anda dapat menunjukkan apa yang ada di dalamnya." Ye Bufan mengambil lukisan itu, dan pertama-tama melepas gulungan kayu di kedua sisinya.
Tikus putih mencibir dan berkata, "Nak, kamu tidak akan memberitahu kami bahwa ada lapisan dalam lukisan ini, bukan? Sejujurnya, kami telah menguji metode jalan buruk semacam ini, dan itu sama sekali tidak mungkin."